Kami membesarkan generasi pada junk food spiritual dari video keagamaan, film, hiburan remaja, dan parafrase buku komik dari Alkitab. Firman Tuhan sedang ditulis ulang, disiram, diilustrasikan, dan didramatisasi untuk memenuhi rasa pikiran duniawi. Itu hanya mengarah lebih jauh ke padang belantara keraguan dan kebingungan. Bahwa Bapa dan Putra akan mengasihi orang berdosa sebanyak itu berada di luar pemahaman kita, tetapi itu seharusnya membangkitkan tanggapan kasih dan rasa syukur di dalam hati kita yang akan mengubah kehidupan kita selamanya. Bahwa anak Allah yang tidak berdosa harus mati di kayu salib untuk menebus kita seharusnya tidak membuat kita merasa baik tentang diri kita sendiri, tetapi malu, karena dosa-dosa kitalah yang memakunya di sana. Ada tempat jauh di lubuk hati di mana orang yang sebenarnya menjaga pikiran rahasia dan niat sejatinya. Salomo memperingatkan putranya bahwa apa yang dikatakan seorang pria seringkali merupakan tipu daya untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya ada di dalam dirinya. Ateisme telah menjadi ancaman besar bagi gereja. Ateis baru cenderung pandai berbicara dan berperang. Mereka secara agresif terlibat dalam penginjilan ateis, bertekad untuk membasmi setiap sisa-sisa kepercayaan kepada Allah, yang mereka tegaskan bukan hanya bodoh, tetapi jahat. Bagi Allah untuk mengampuni orang berdosa tanpa hukuman penuh yang dibayarkan akan bertentangan dengan keadilannya dan menjadikannya sebagai pasangan kita dalam kejahatan. Kristus sepenuhnya membayar hukuman itu atas dosa-dosa kita, tetapi pengampunan itu harus diterima dengan sukarela dan senang hati. Tuhan tidak akan memaksa siapapun masuk surga. Penyebab dasar dari banyak masalah di dunia saat ini bukanlah bahwa manusia gagal mengenali ketuhanannya, melainkan bahwa ada sekitar 7 miliar dewa di planet ini, masing-masing melakukan hal itu sendiri. Ateisme menyebabkan banyak absurditas yang dipromosikan oleh orang-orang yang cerdas. Menghormati ciptaan impersonal daripada Tuhan pribadi yang menciptakan kita adalah penyimpangan yang dirancang untuk melarikan diri dari tanggung jawab moral kepada Sang Pencipta. Allah mendakwa mereka yang menyembah ciptaan dan bukan penciptanya, Roma 1 ayat 18-23, dan memperingatkan kerusakan moral dan perilaku yang diakibatkannya. Ateisme Darwinisme mencegah sains untuk mengetahui mengapa segala sesuatunya seperti apa adanya. Tanpa Tuhan tidak ada jawaban mengapa untuk apapun. Sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, yang tanpanya tidak ada yang bisa mengenalnya, selalu menjadi tanda para pengikut sejatinya. Ibadah bukanlah latihan ritual dan formula yang berulang-ulang. Ini menciptakan tabir yang benar-benar mencegah kita dari menikmati hadirat Tuhan. Penyembahan adalah hati yang dicurahkan dalam rasa syukur dan kekaguman,
mengungkapkan penghargaan kita akan siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita melalui kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus. Mereka yang mengaku sebagai orang Kristen, namun membutuhkan pelayanan pembebasan atau program pemulihan khusus untuk menjaga perilaku mereka sesuai dengan apa yang telah Kristus perintahkan, entah tidak mengenalnya atau tidak mengasihinya sebagaimana mestinya. Rata-rata orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, seperti halnya sebagian besar di Amerika, terlalu sibuk dengan dirinya sendiri untuk memberi Tuhan banyak waktu atau pemikiran serius. Jika mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan seseorang adalah perintah terbesar, maka untuk tidak melakukannya harus menjadi dosa terbesar sesungguhnya, akar dari segala dosa. Apakah kehidupan menjadi begitu penuh dengan upaya untuk menutupi setiap kontingensi keuangan, untuk menyadari potensi duniawi penuh seseorang, dan akhirnya untuk pensiun dengan nyaman, sehingga tanpa menyadarinya kita menemukan harapan kita di dunia ini daripada di dalam Tuhan. Berusaha membayar keselamatan dengan keanggotaan gereja, doa, atau perbuatan baik adalah penghinaan bagi Kristus, yang membayar harga penuh dan merupakan penolakan terhadap karunia kasih karunia Allah. Kunci bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini adalah betapa jelasnya kita melihat melalui iman Kristus yang telah bangkit. Betapa pentingnya kita bersukacita dalam dan memahami serta mengalami kasih Allah dan dalam kuasa dan kepastian akan kasih itu, memaklumkannya kepada dunia. Di dalam Kristus saja, dan pembayaran hukumannya atas dosa-dosa kita di kayu salib, kita menemukan rekonsiliasi dengan Allah, dan makna serta tujuan akhir. Kebenaran yang menyedihkan adalah bahwa di antara kaum Injili saat ini tidak mengasihi dan menghargai Allah, tetapi mengasihi diri sendiri dan harga diri yang disajikan sebagai kebutuhan mendesak. Surga tidak memiliki tempat untuk kepercayaan yang salah bahwa Kristus mati karena kita berharga. Kematian Kristus menggantikan kita tidak ada hubungannya dengan nilai kita, tetapi dengan kedalaman dosa kita, tuntutan yang dibuat oleh keadilan Allah, dan kemuliaan kekalnya. Kita sangat perlu memahami sesuatu tentang besarnya dosa, kejahatan, dan kejahatan besar di dunia ini jika kita ingin menghargai penebusan kita. Kasih karunia, dan belas kasihan Allah menyinari semua yang lebih terang terhadap realitas kejahatan yang mengerikan. Sesungguhnya, keberadaan kejahatan adalah bukti kuat akan keberadaan dan kekudusan Tuhan. Semakin jelas kita melihat jurang tak terbatas antara kemuliaan Allah dan kekurangan kita karena dosa, semakin besar penghargaan kita akan kasih karunia dan kasih-Nya dalam menjembatani jurang pemisah untuk menebus kita.
Tuhan tidak menjadikan kita robot. Terlepas dari penyangkalan oleh Luther, Calvin, dan banyak pemimpin Injili dewasa ini, Allah memberi manusia kehendak untuk secara bebas memilih untuk mengasihi atau membencinya, untuk menerima Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan atau untuk menolaknya. Kasih kita kepada Allah dan penghargaan kita terhadap kasih dan pengampunannya akan sebanding dengan pengakuan akan dosa dan ketidaklayakan kita. Kewahyuan Kristus, yang untuknya jiwa kita haus, menggetarkan kita, semakin menggetarkan kita sewaktu kita lebih jelas memahami siapa Dia dalam segala kepenuhannya, dan apa yang Dia capai untuk mendamaikan kita dengan dirinya sendiri. Tidak ada alasan untuk jatuh ke dalam hayalan yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Jika diberkati, harap berkenan menjadi berkat dengan subscribe, like dan bagikan kepada yang lain.